Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan dua ayat. Yang pertama ayat 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup yang diberkati. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti rindu ya, hidupnya diberkati. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, ketika kita diberkati, kita juga diminta untuk menjadi berkat. Nah, menarik kisah di dalam perikop di pasal yang ke-30 ini, bagaimana kehadiran Yakub di tengah keluarga mertuanya atau keluarga Laban itu boleh menjadi berkat. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-30, dan Tuhan telah memberkati engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menarik untuk kita renungkan adalah bagaimana kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya percaya tidak kebetulan apapun jabatan kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Satu hal yang Tuhan mau adalah kita boleh menjadi berkat. Sehingga melalui kehidupan kita, kita boleh menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan, dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi berkat? Tentunya hidup kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Ya tentunya dengan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika hidup kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kita pun akan memancarkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang tentunya ini akan menolong kita, membawa kita untuk hidup kita menjadi berkat. Menjadi berkat misalnya di tengah keluarga. Bagaimana peran kita sebagai seorang suami? Sudahkah kita menjadi suami yang baik buat istri kita? Suami yang baik tentunya kita akan mengasihi istri kita. Bagaimana cara kita mengasihi pasangan kita? Sudahkah kasih kita boleh dirasakan oleh istri kita dan mereka merasakan apa yang kita lakukan? Demikian juga sebagai seorang istri. Sudahkah kita menjadi istri yang baik bagi suami kita? Menghormati, ya, menempatkan suami ya, di atas segalanya di dalam kehidupan kita, di mana dia adalah kepala keluarga di tengah keluarga. Sudahkah kita menempatkan hal ini? Nah, menjadi orang tua yang menjadi berkat
Demikianlah kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita nggak bisa berharap kepada anak-anak kita menghormati orang tua kita ketika pasangan kita tidak menghormati kita atau kita tidak mengasihi mereka. Oleh sebab itu penting sekali keteladanan dari orang tua yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Tentunya ini bukan sebuah legalisme ya, supaya kelihatan baik, supaya orang lihat, tidak. Tetapi ini harus muncul lahir dari dalam iman kita. Sebagai orang yang membaca firman, sebagai orang yang merenungkan firman, tentulah akan terpancar kebenaran-kebenaran di dalam kehidupannya. Terang itu tidak bisa ditutupi, karena terang itu harus dinampakkan. Sehingga walaupun dia di atas gunung, dia akan tetap terlihat. Nah, bagaimana kita menjadi berkat sebagai seorang anak? Hormatilah orang tua kita. Selagi mereka masih ada, mari kita rawat mereka dengan baik. Ketika kita mungkin masih hidup seorang diri, belum memiliki pasangan, dan kita diberikan kesempatan untuk merawat orang tua, rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah pengabdian kita kepada mereka. Dulu waktu kita kecil dirawat sedemikian rupa dengan sangat baiknya, bukan? Dan kalau hari ini kita berkesempatan, bersyukurlah. Diberkatilah orang yang merawat orang tuanya. Dan itulah menjadi berkat. Itu di tengah keluarga. Bagaimana kita menjadi berkat misalnya di tempat pekerjaan? Apakah kita bekerja dengan baik? Bekerja dengan sukacita? Bekerja dengan maksimal? Anggaplah pekerjaan kita itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga kita rindu memberi yang terbaik. Kita tentunya bersyukur ketika di mana kita bekerja, tempat pekerjaan kita semakin diberkati, bukan? Dan tentunya kita juga akan bisa memetik hasilnya dan menikmati berkat Tuhan dengan lebih baik. Bagaimana kita hadir menjadi berkat di tengah lingkungan masyarakat? Mari kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat kita. Apa yang bisa kita terlibat, mari kita libatkan diri kita. Tidak mengurung diri di rumah dan tidak peduli kepada orang lain. Melainkan secara aktif dan sengaja kita melibatkan diri. Sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana iman kita juga dipancarkan. Kita itu kalau diibaratkan seperti ikan di dalam akuarium. Kita akan dilihat dari berbagai tempat dan sudut. Dan orang akan melihat apa yang kita kerjakan. Dan bagaimana mereka akan memuliakan Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Di tengah pelayanan, bagaimana kita boleh menjadi berkat? Kerjakanlah setiap pelayanan kita dengan baik. Penuhi panggilan Tuhan dengan rasa sukacita dan penuh syukur, di mana di tengah ketidaklayakan kita, Tuhan melayakkan kita untuk melayaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh menjadi berkat, saya yakin dan percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita baik, tetapi karena memang Tuhan itu baik. Dan tentunya ini semua menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik dengan cara yang baik, sehingga apa yang kita lakukan dari hati akan menyentuh hati. Dan kiranya setiap kita boleh dimampukan untuk memberi yang terbaik. Beri yang terbaik terhadap pasangan kita. Beri yang terbaik buat keluarga kita. Beri yang terbaik di mana Tuhan menempatkan kita. Baik di pekerjaan, baik di ladang pelayanan, baik di komunitas-komunitas tertentu. Biarlah setiap kita boleh dipanggil untuk menjadi berkat dan boleh memberkati orang lain. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadilah berkat dalam perkataan, dalam perbuatan maupun di dalam pikiran. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh memanggil kami diberkati untuk menjadi berkat. Pakailah setiap kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Biarlah kehadiran kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Baik di tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan, maupun di ladang pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, selamat menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini. Shalom.